Hari ini kita akan berbicara mengenai anggaran biaya overhead pabrik. Unsur-unsur biaya dalam perusahaan manufaktur adalah satu, biaya bahan langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Bahan langsung biasa disebut sebagai direct material cost. Biaya tenaga kerja langsung direct labor cost. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Jadi poin 1 dan 2 sudah kita bahas. Yang satu itu termasuk salah satu bahan langsung yaitu raw material. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja yang minggu lalu sudah kita bahas. Sekarang kita berbahas nomor 3 yaitu biaya overhead pabrik. Nah, mungkin teman-teman kalau punya teman yang bekerja di pabrik atau manufaktur, atau mungkin teman-teman berminat bekerja di manufaktur, anggaran adalah salah satu hal yang sangat penting untuk proses produksi dari produk. Mulai dari raw material sampai dengan finished good sebelum diterima oleh konsumen. Kita mulai, jadi biaya bahan langsung atau biaya tenaga kerja disebut sebagai biaya utama atau prime cost. Jadi biaya yang langsung termasuk raw material dan tenaga kerja itu sebagai prime cost. Artinya prime cost adalah biaya-biaya yang langsung terkait dengan produk atau biasa disebut juga dengan HPP, harga pokok produksi, atau juga biasa disebut sebagai COGS, cost of goods sold. Semuanya berperilaku sebagai biaya variabel, oleh sebab itu juga disebut biaya langsung atau direct cost. Sehingga perilaku mudah ditelusuri terhadap aktivitas produksi. Biaya overhead pabrik disebut sebagai biaya tidak langsung atau indirect cost. Karena perilakunya sulit ditelusuri terhadap aktivitas produksi, sifat biaya ini adalah semi variable cost, atau sebagian biaya variabel dan sebagian yang lain biaya tetap. Jadi ini adalah perbedaan antara direct cost dan indirect. Kalau direct cost itu adalah biaya yang langsung, indirect cost adalah biaya yang tidak langsung. Biaya langsung, direct material, dan bahan yang tak langsung atau indirect material. Kita berbicara mengenai bahan atau raw material. Bahan langsung, direct material, jadi bahan langsung, direct material adalah semua bahan yang membentuk bagian integral dari barang jadi, atau biasa disebut sebagai finished good, dan yang dapat dimasukkan langsung dalam kalkulasi biaya produk. Contohnya, kayu untuk membuat peralatan mebel, dan minyak mentah untuk membuat bensin. Jadi itu adalah material utama ya. Jadi kalau membuat mebel, material utamanya itu kayu ya, mebel yang terbuat dari kayu ya. Pertimbangan utama dalam mengelompokkan bahan ke dalam bahan langsung adalah kemudahan penelusuran proses pengubahan bahan menjadi barang jadi. Jadi telusuri itu dimulai dari raw material sampai dengan finished good. Itulah yang disebut sebagai direct material. Contoh, paku untuk membuat peralatan mebel tak pelak lagi merupakan bagian dari barang jadi. Jadi kalau kita membuat meja tadi ya, meja. Jadi selain kayu, paku juga merupakan satu direct material karena dia berhubungan langsung dengan barang jadi. Namun agar perhitungan mebel atau furniture bisa dilakukan secara cepat, bahan ini dapat diklasifikasikan sebagai bahan yang tidak langsung. Ya, jadi walaupun paku itu adalah barang langsung, raw material yang melekat pada finished good, tetapi bisa juga dia masuk ke dalam barang tidak langsung karena memang sifatnya itu variabel. Bahan tidak langsung, indirect material, adalah bahan-bahan yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya sedemikian kecil dan sedemikian rumit sehingga tidak dapat dianggap sebagai bahan langsung. Jadi ada beberapa produk yang memang dia melekat ke produk jadi, tetapi tidak masuk ke dalam bahan direct. Karena apa? Pemakaiannya kecil, kuantitinya. Jadi kalau kita beli produk, ya produk di kemasannya kan suka ada komposisi barang apa saja yang dibuat. Ada beberapa material yang tidak masuk, itu mungkin karena material yang kecil-kecil. Hanya material pokok saja yang dicantumkan. Bahan-bahan seperti minyak pelumas, minyak gemuk, lap pembersih, dan sikat termasuk dalam perbekalan pabrik factory supplies.
yang merupakan bahan tidak langsung dalam perbekalan pabrik, factory supplies, dan merupakan bahan tidak langsung yang diperlukan untuk menjaga agar lokasi kerja mesin-mesin tetap bekerja dalam kondisi siap pakai dan aman. Jadi di pabrik itu ada mesin produksi. Nah, mesin produksi ini harus dirawat. Misalnya gearnya harus dikasih pelumas, kemudian rantainya atau mesin-mesin yang lain harus pakai gemuk, kemudian juga harus dibersihkan dengan alat pembersih, dan mungkin ada beberapa bagian yang harus disikat agar lebih berjalan. Nah, itu tidak masuk dalam indirect cost walaupun itu berpengaruh terhadap proses produksi, tetapi tidak berpengaruh secara langsung untuk membuat barang jadi. Tenaga kerja langsung, direct labor, dan tenaga kerja tidak langsung. Kalau tadi kita berbicara mengenai bahan langsung, nah saat ini kita akan berbicara mengenai tenaga kerjanya yang tidak langsung. Jadi tenaga kerja langsung atau direct labor adalah tenaga kerja yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi bahan jadi. Jadi kita berbicara mengenai tenaga kerja. Biaya untuk ini meliputi gaji para pegawai dan dapat dibebankan kepada produk tertentu. Jadi misalnya membuat produk tertentu itu dikerjakan oleh tenaga kerja, maka gaji tenaga kerja tersebut langsung dibebankan kepada HPP dari produk tersebut, harga pokok produksinya. Tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor adalah sebagai tenaga kerja yang dikerahkan dan tidak secara langsung mempengaruhi pembuatan atau pembentukan barang jadi. Meliputi penyelia, clerk, dan pekerja lain yang bertugas dalam kerja pemeliharaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan produksi. Oke, itu adalah tenaga kerja tidak langsung. Oke, kita kembali lagi mengenai tenaga kerja tidak langsung. Jadi contoh tadi misalnya membuat biskuit begitu, misalnya dibuat biskuit, ada tenaga kerja pengepakan, ada tenaga kerja yang langsung memproduksi, mengolah bahan, itu adalah tenaga kerja langsung. Sedangkan yang tidak langsung siapa? Supervisornya yang mengawasi. Kemudian gudangnya yang menyediakan bahan baku. Kemudian ada administrasinya yang mencatat pencatatan. Itu adalah biaya tidak langsung, beban gaji dari karyawan-karyawan tersebut ke dalam kelompok indirect cost. Nah, tarif biaya overhead pabrik. Dalam kalkulasi biaya normal atau normal costing, biaya overhead pabrik dialokasikan ke proses produksi berdasarkan tarif yang ditentukan terlebih dahulu dikaitkan dengan kapasitas produksi yang nyata atau actual capacity. Kapasitas pabrik didasarkan pada 5 unsur. Jadi untuk mengukur kapasitas pabrik, ada 5 faktor yang menentukan. Yang pertama adalah biaya bahan langsung, yang tadi material, biaya raw material, kemudian biaya tenaga kerja langsung berhubungan dengan proses produk, jam tenaga kerja langsung, jadi berapa lama proses produksi untuk membuat bahan tersebut, kemudian jam mesin operasional, kemudian unit output yang dihasilkan. Misalnya mesin ini menghasilkan, kalau misalnya produksi minyak tadi, berapa ton per jam, itu kalau minyak. Kalau misalnya biskuit tadi, berapa pieces per jam. Kalau misalnya produk spare part mobil gitu, seperti mobil Honda atau Toyota, berapa jenis spare part yang dihasilkan oleh mesin itu pada hitungan jam. Tarif biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan anggaran overhead pabrik dibagi kapasitas pabrik normal. Jadi kapasitas normalnya berapa. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Jadi biaya bahan baku langsung normal adalah 3.000, biaya tenaga kerja langsung normal adalah 2.000, biaya overhead pabrik adalah 1.000, total biayanya ini 6.000. Jadi biaya itu ditentukan. Nah, sekarang kapasitas pabrik normal. Biaya bahan langsung adalah 33,33%, biaya tenaga kerja langsung 50%, jam tenaga kerja langsung 4.000 jam, di situ ada tarifnya 0,25, kemudian jam mesin ada 2.000 jam, tarifnya 0,5, unit outputnya 1.000 unit, tarifnya Rp1 atau Rp1. Jadi di tarif-tarif itu sudah ditentukan berdasarkan kapasitas pabrik normal. Nah, di situ ada cara menghitungnya di bagian bawah ya, keterangan. Ada satu tarif overhead pabrik
berdasar biaya bahan langsung. Jadi 1.000 per 3.000 sama dengan 33,3%. Jadi 3.000 adalah biaya bahan baku secara normal. Jadi semuanya dibagi normal. Kondisi dibagi normal, biaya pabrik berdasarkan biaya tenaga kerja langsung dibagi dengan biaya normalnya 50%, tarif overhead berdasarkan tenaga kerja langsung dibagi jam kerja normal 0,25%, tarif biaya pabrik jam mesin dibagikan total jam mesin normal 0,5/10 dan seterusnya tarif overhead pabrik berdasarkan unit output diproduksi 1.000 per 1.000 unit. Jadi RP1. Itu adalah cara menghitung kapasitas pabrik normal terhadap kebutuhan dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk menentukan berapa besarnya biaya-biaya yang akan dialokasikan dalam anggaran. Manajemen akan memilih satu dari 5 tarif di atas untuk mengalokasikan atau membayarkan biaya overhead pabrik kepada proses produksi. Jadi tadi ada 5 ya, ada 5 tarif. Di situ ada tarif biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, ada jam kerja, jam mesin, dan unit output. Itu adalah tarif-tarif yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan kapasitas normal. Contoh, di sini biaya bahan langsung nyata adalah 3.100, biaya tenaga kerja langsung 2.200, jam kerja adalah 4.100, maka pembayaran biaya overhead pabrik adalah 4.100 jam dikalikan 0,25 sama dengan 1,25. Total biaya pabrik, total manufacturing cost dapat dikalkulasikan sebagai berikut. Jadi di atas adalah cara perhitungannya, biaya bahan langsung sama dengan 3.100, biaya tenaga kerja langsungnya 2.200, pembayaran biaya overhead 1,025, dan total biaya produksi 6,325. Itu adalah cara mencari dari tarif yang sudah ditetapkan di atas berapa biaya-biaya dari masing-masing yang sudah ditentukan. Anggaran biaya overhead pabrik, jadi kita tadi di awal berbicara tarif. Tarif adalah nanti akan menjadi angka koefisien yang akan menjadi dasar perencanaan dalam anggaran. Anggaran biaya overhead pabrik adalah rencana kerja yang disajikan dalam bentuk uang dan untuk biaya tidak langsung. Jadi untuk membuat perencanaan produksi pabrik, maka anggaran harus disajikan dalam nilai rupiah. Karena itu akan menentukan nanti di bagian marketing dan sales untuk menentukan berapa harga jual. Jadi HPP itu harus dihitung agar nanti pada saat tim marketing akan menentukan harga tidak lebih rendah dibandingkan HPP. Biasanya ada yang di markup sekitar 50-60% dari harga HPP-nya. Ada juga yang lebih rendah, ada juga yang lebih tinggi, banyak faktor yang terkait dalam penetapan harga. Termasuk persaingan, kemudian HPP, kemudian ada faktor-faktor lain, misalnya nilai tukar rupiah dan sebagainya, itu akan menentukan harga jual dari suatu barang. Contoh dasar kegiatan jam tenaga kerja langsung pada kapasitas normal 4.000 jam atau 80%. Dari kapasitas terpasang anggaran fleksibel, biaya overhead pabrik dapat disajikan, dan sebelum dibuat anggaran biaya overhead pabrik harus disusun beban tetapnya dan tarif variabel per unitnya. Seperti yang disajikan pada tabel berikut yang didasarkan pada kapasitas normal. Kapasitas normal adalah acuan dasar penentuan tarif biaya overhead pabrik. Jadi kita harus menghitung dulu kapasitas normal dari pabrik yang akan beroperasi. Berapa kapasitas normalnya? Dari situ maka bisa ditentukan naik turunnya atau fluktuasi produksi baik rendah maupun tinggi tergantung anggaran yang akan dibuat, di mana anggaran pabrik ini sangat tergantung, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, anggaran overhead pabrik ini sangat tergantung dari berapa anggaran penjualan yang akan disusun oleh tim marketing dan sales. Itu akan berpengaruh terhadap produksi. Misalnya target tahun ini naik 10%, maka produksi pun harus mengikuti naik 10%, plus ada angka aman sebagai stok biasanya untuk bisa suplainya jangan sampai terputus. Nah, di sini adalah contoh ya, ada keterangan, di situ ada tenaga kerja tidak langsung, bahan tidak langsung,
Penanganan bahan itu biasanya di gudang, ada perbekalan pabrik, kemudian inspeksi, pengawasan, total biaya terkendali, asuransi kebakaran, pajak bumi dan bangunan, penyusutan peralatan pabrik, total biaya tak terkendali, pemeliharaan gedung, dan peralatan air, telepon, listrik, beban umum pabrik, total biaya departemen jasa, dan total secara keseluruhan. Jadi di bagian keterangan adalah cost of accounting atau COA-nya. COA-nya apa saja di situ. Bisa juga nanti itu akan dipecah menjadi COA yang lebih detail lagi. Kemudian masing-masing COA-nya itu nanti bahan tetapnya berapa, kemudian tarif variabel per jamnya berapa, itu bisa dihitung. Nah, di sini ada contoh saja, misalnya tenaga kerja tak langsung beban tetapnya 5.000, tarif variabel per jamnya Rp1. Itu nanti penghitungannya dari rumus yang di atas tadi ya, ini penjelasan. Nah, ini sama juga mengenai anggaran fleksibel. Kalau yang tadi adalah biaya overhead pabrik dalam kapasitas normal. Kalau yang di bawah tabel ini adalah anggaran fleksibel biaya. Jadi biaya itu harus bersifat fleksibel, biaya overhead-nya harus bersifat fleksibel. Karena apa? Tidak ada yang pasti. Karena persaingan, karena perkembangan teknologi, karena perubahan perilaku konsumen, sehingga naik turunnya demand dari konsumen itu akan sangat fluktuatif terhadap proses produksi. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap biaya yang sudah direncanakan. Di sini ada beberapa keterangan dari biaya, yaitu tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung, bahan tidak langsung, kemudian ada penanganan bahan sama juga, kemudian ada inspeksi, ada pengawasan yang dilakukan oleh supervisor, itu adalah biaya, ada biayanya itu adalah gaji dari supervisor itu sendiri untuk melakukan tugas pengawasan yang akan dibebankan kepada produk, tapi di luar HPP atau COGS, dia di luar COGS. Kemudian ada pengawasan, kemudian ada asuransi, jadi misalnya gedung itu harus diasuransikan, sehingga jika ada bencana kebakaran, ya bisa dihitung nilai kerugiannya berapa, nah itu akan menjadi cost. Sehingga pada saat terjadi kebakaran, tidak terjadi kerugian yang maksimal, artinya masih bisa dikendalikan karena ada pengalihan risiko ke asuransi, sehingga total kerugiannya bisa diprediksi. Kemudian ada juga biaya pajak bumi dan bangunan, PBB, ada penyusutan peralatan, jadi peralatan itu disusutkan dengan strike line, artinya semakin lama semakin susut nilainya, ada penyusutan, kemudian total biaya tak terkendali, pemeliharaan gedung, tadi maintenance dan sebagainya, kemudian air, telepon, listrik, kemudian ada beban umum pabrik, dan total departemen. Jadi ini adalah biaya-biaya langsung dan tidak langsung yang akan berpengaruh kepada harga jual produk. Itu akan diperhitungkan terhadap biaya-biaya baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat tidak tetap atau fleksibel. Oke, di sini adalah contoh juga mengenai asumsi-asumsi dari kapasitas produksi pabrik. Jadi kalau di pabrik itu harus ada skenario dalam kondisi kapasitas normal, artinya sesuai dengan rencana. Yang kedua, skenario dalam kapasitas di atas normal, artinya permintaan itu ternyata melebihi batas rencana yang sudah ditentukan. Demand-nya tiba-tiba meningkat, permintaan tiba-tiba meningkat. Atau sebaliknya, demand-nya tiba-tiba turun karena banyak pesaing yang muncul sehingga turun. Nah, di situ ada proses evaluasi terhadap anggaran yang sudah dibuat terhadap fluktuasi dari permintaan konsumen yang akan berpengaruh secara langsung terhadap proses produksi. Di sini dicontohkan ada 3 skenario ya. Skenario yang pertama dalam kapasitas 80%. Artinya dia 80% dari kapasitas normal ya, normalnya 100%. Ini hanya 80% saja kapasitasnya. Di sini contohkan ada biaya tetap, biaya variabel, kemudian total tarif per jam dan 50.000
per 4.000 sama dengan 12,5. Kemudian diasumsikan juga dalam kapasitas 70% atau 3.500 JKTL. Jadi yang tadi dalam kapasitas 80, yang kedua dalam kapasitas 70, sama biayanya ada biaya tetap dan biaya variabel. Jadi yang tadi dijelaskan di slide berikutnya, ada biaya tenaga kerja, biaya penanganan, biaya asuransi, biaya inspeksi, dan sebagainya. Itu nanti akan dipilah menjadi dua. Satu biaya tetap, yang kedua adalah biaya variabel. Atau fixed, bahasanya fixed cost dan variable cost. Sama dengan skenario-skenario lain, ada yang 70% dan 90%. Itu akan berpengaruh terhadap perhitungan proses produksi yang akan datang. Oke, itu aja kuliah kita pada malam hari ini mengenai anggaran biaya overhead pabrik